Ya, baik pemirsa, mengawali informasi yang pertama, antusias selama pendaftaran bakal calon legislatif di Kota Pekalongan yang mendaftar ke KPU Kota Pekalongan dinilai cukup bagus. Terlebih ada regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan. Berikut informasi selengkapnya. Antusias selama pendaftaran bakal calon legislatif di Kota Pekalongan yang mendaftar ke KPU Kota Pekalongan dinilai cukup bagus. Terlebih ada regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan. Hal ini berarti regulasi itu mendorong peran serta dari kaum perempuan dengan menerapkan caleg perempuan di daerah hingga pusat. Dari bacalek yang mendaftar ke KPU Kota Pekalongan, 208 orang atau 43% diantaranya merupakan bacalek perempuan. Hal ini disampaikan Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada, saat ditemui tim Batik TV belum lama ini. Rahmi bersyukur saat pendaftaran bacalek di Kota Pekalongan yang dibuka sejak tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 lalu untuk keterwakilan perempuan yang maju bacalek pada pemilu 2024 nanti, 30% sudah terpenuhi, di mana hal ini menjadi syarat yang telah ditetapkan dari regulasi KPU Republik Indonesia. Disebutkan Rahmi bahwa dari 485 orang bacalek yang mendaftar itu terdiri dari 277 bacalek laki-laki dan 208 perempuan dari 17 partai politik yang telah mendaftarkan bacaleknya sehingga untuk keterwakilan perempuan total mencapai 43%. Di KPU Kota Pekalongan tentunya bersama KPU RI, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi tentunya secara serentak sudah menyelesaikan tahapan penerimaan bakal calon dari partai politik peserta pemilu tahun 2019. Dibuka tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 kita menerima 9 partai politik lama dan baru ya. Kemudian di hari terakhir ada 8 partai politik yang kita terima. Jadi ada 18 partai politik total ya di Kota Pekalongan ya, partai politik nasional semuanya ada di Kota Pekalongan. Hanya ada 17 partai politik saja yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya. Jumlah bakal calonnya bervariasi, beberapa di antaranya penuh ya mengirimkan daftar bakal calon legislatif sejumlah kursi yaitu 35 orang. Beberapa di antaranya juga tidak penuh, bahkan ada yang hanya sekitar 5 orang saja untuk partai politik baru. Jadi kami kemudian sesuai tahapan hari terakhir pada tanggal 14 Mei kemarin kita tutup sampai dengan pukul 23:59. Terakhir yang kita terima adalah dari Partai Gelora itu terakhir kita terima dan kita berikan tanda terimanya pada pukul 23:53. Ya, jadi kita selesaikan sesaat sebelum ditutup. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar meskipun dinamikanya bervariasi juga. Ada dinamika yang itu bagian dari yang mungkin kendala ya, yang dialami oleh partai politik. Tapi umumnya adalah kendala di internal partai politik mereka. Jadi kendala di mekanisme pemberian rekom, ada juga yang menerapkan aplikasi di internal dan sebagainya. Meskipun yang diwajibkan oleh KPU adalah pengisian aplikasi Silon untuk diisi oleh partai politik sendiri, dan kebijakannya macam-macam, ada yang bisa diisi atau diupload sendiri oleh di DPC atau di DPD-nya kabupaten kota, ada yang di DPW, ada juga yang harus di DPP ya, terpusat oleh pengurus atau LO di DPP. Jadi itu diantara kendala-kendala yang dialami oleh para peserta. Di luar itu kendala jaringan di Silon yang kita khawatirkan tidak terjadi. Alhamdulillah semuanya lancar ya, semuanya lancar dan sesuai dengan harapan kita. Untuk peserta di bacalek sendiri, berarti kali ini seperti apa untuk melangsungkan pemilu 2024? Ya, antusiasmenya cukup bagus ya, dan kita juga ada regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan. Artinya regulasi betul-betul mendorong peran serta dari perempuan dengan menerapkan 30% caleg perempuan
daerah ya, dari daerah sampai dengan di pusat. Dan penghitungannya, persentasenya juga angka di belakang koma ya, satu angka di belakang koma itu dinaikkan atau dibulatkan ke atas. Artinya itu dimaksimalkan betul untuk keterwakilan 30% perempuan di setiap dapil. Ya, terpenuhi, dan itu menjadi salah satu syarat. Sekitar kurang 3 harian sebelum pendaftaran itu muncul keputusan KPU yang mengatur hal tersebut. Artinya pengaturan pembulatan ke atas itu memang sedikit ada dinamika di situ, tapi beberapa kebanyakan tidak menjadi masalah. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.